orang tua juga semua nggak mendukung. Bahkan mereka menyarankan supaya kami lebih baik pisah aja. Karena kedepannya kalian bukan semakin baik kalau begini. Kan anak udah, itu pada saat itu anak kami berdua, baru lihat sama Jeremy. Apa yang ibu rasakan atau respons apa yang ibu berikan ketika keluarga bilang sudah pisah aja daripada susah? Jumpa lagi bersama Ritson Manyonya. Luar biasa, harapan saya sahabat sekalian yang terus mengikuti channel ini selalu sehat, panjang umur, dan hidup berbahagia. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, like, share, and comment untuk dapat membantu channel ini berkembang. Boleh melakukannya sambil kita menikmati apa yang akan diceritakan oleh tokoh kita pada saat ini. Channel ini memang diperuntukkan, dipersembahkan untuk menyerukan dan menyuarakan isu-isu disabilitas, karena masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia masih banyak yang punya pikiran minor atau belum memiliki informasi yang sempurna. Diharapkan dengan adanya YouTube ini, channel ini, maka ada motivasi di sana, inspirasi, edukasi, informasi, sehingga dengan kehadiran para tokoh-tokoh spesial istimewa yang hadir di channel ini akan banyak memberikan penguatan kepada siapa saja yang menyaksikannya. Baik, hari ini adalah hari spesial di mana Ritson Manyonya Channel kehadiran satu keluarga besar yang mana mereka akan bercerita banyak tentang kehidupan keluarganya, dan kita berharap bahwa dari apa yang mereka sampaikan akan memberi semangat buat keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Dan kali ini kita bicara tentang keluarga hebat. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut tamu kita pada saat ini. Kita panggilkan. Salam jumpa Pak Sahabat Sembiring. Salam jumpa Pak Ritson Manyonya. Ya. Terima kasih sudah mengundang kami ke channel Ritson Manyonya Channel ini. Kami sangat diberkati dan tersanjung sekali. Gimana kabar Pak? Sehat Pak, sehat. Ya. Bersama istri Pak ya? Ya, bersama istri dan salah satu anak kami. Saya sapa dulu, selamat berjumpa Ibu Bunga Ginting. Selamat berjumpa Ibu Pak Ritson Manyonya. Tidak apa-apa, kita santai ya Bu ya. Ya, kemudian diapit dan didampingi oleh siapa saja? Pak Sembiring, boleh diperkenalkan? Ya, yang masuk kamera hanya anak kami yang keempat. Oh, Ebenezer Sembiring. Ebenezer Sembiring. Tetapi di samping lain ada Abang Liasta Sembiring, Abang Agustus Jeremia Sembiring, ya. Jeremia Sembiring, Abang Jeremia Sembiring. ya. Ya. Sebelum kita masuk ke topik Pak, bagaimana keadaan sekarang sudah dari bulan Maret sampai November, pandemik pengaruhnya? Puji Tuhan, secara keluarga kami memang berkumpul karena anak-anak juga kan dari sekolah disarankan memang PJJ ya, pelajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, sehingga kami semuanya ada di rumah. Jadi saya, istri saya, anak-anak saya semuanya kami di rumah. Jadi kami sudah semakin dekat lah satu dengan yang lain, mulai dari bulan Maret sampai sekarang, dan
semakin dekatlah hubungan kami keluarga besar. Itu Iya. yang kami rasakan. Dampak positifnya ya Pak ya. Betul. Baik, sahabat Ritson Majojo Channel, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mengenal keluarga hebat ini. Mengapa mereka disebut keluarga hebat? Kita akan mendengarkan kesaksian kehidupan keluarga ini dan kiranya bisa memberi penguatan kepada kita sekalian. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Rison. Saya mulai dari pernikahan kami dulu ya. Jadi kami dulu menikah itu di tahun 1997. Ya, saya dan istri menikah tahun 1997. 1 tahun kemudian, bulan Maret kami menikah. 1 tahun kemudian, bulan Agustus 1998, lahir anak kami Liasta Sembiring. Nah, saat itu kami sangat begitu bahagia karena lahir anak pertama dan anak laki-laki. Kalau bagi kami orang Sumatera, khususnya di kami Tanah Karo, anak laki-laki itu memang dihitung. Ini mungkin hal-hal yang perlu ditinggalkan di kemudian hari, tetapi pada saat itu kami bersuka karena anak kami ini kebetulan laki-laki. Perjalanan waktu, karena ini anak pertama, kami belum mengetahui yang pada akhirnya di belakang hari membuat kami kaget gitu. Perjalanannya begitu baik, terus berjalan sampai pada suatu saat istri saya merasakan ada hal yang kurang ini pada anak kami. Kalau anak-anak yang lain umur-umur sekian bulan itu sudah mulai mencari-cari gitu ya, mencari-cari arah cahaya, mencari-cari hal-hal yang baru gitu. Tapi anak kami ini santai aja gitu, tenang. Lalu kami sudah mulai bertanya-tanya sebenarnya kenapa ini. Nah, lalu kami beranikan diri karena udah bulannya, udah masuk ke bulan ke-6 waktu itu, dia masih seperti itu. Kami beranikan diri sekitar 40 hari, kami beranikan diri untuk diperiksa. Jadi waktu itu dia lahir di dokter di daerah Tangerang ini, kami periksakan ke situ, lalu disuruhlah kami ke rumah sakit Aini. Setahu kami rumah sakit Aini itu adalah rumah sakit terbesar untuk khusus mata. Nah, di rumah sakit ini itu sudah dilakukan pemeriksaan segala macam, lalu dia tidak menyatakan secara spesifik apa gitu. Nah, lalu hasil USG ya, matanya di USG, hasilnya itu disuruh kami bawa ke dokter kembali. Lalu ada kami konsultasi satu dokter di rumah sakit Jakarta waktu itu, lalu dia berkata, coba dicek ulang. Kalau dia udah menyatakan bahwa ini mata anak kalian ini ada masalah, tidak bisa melihat, tapi dia masih menyuruh kami coba dicek ulang sekali lagi, barangkali bisa kita ganti. Kebetulan dokter ini juga adalah salah seorang stafnya atau dokter di Bank Mata Indonesia waktu itu. Lalu dia bilang kalau memang bisa, nanti kita cari donatur dan bisa kita ganti matanya. Lalu kami periksa lagi ulang. Setelah diperiksa ulang, ternyata memang bahwa sarafnya itu tidak berkembang. Itu hasil terakhir. Nah, dokter yang di Rumah Sakit Jakarta menyatakan, oh berarti anak bapak ini tidak bisa melihat. Tapi hanya sebatas di situ. Kami kurang puas karena keluarga juga sudah mendesak, ini coba dicek lagi anaknya. Lalu kami cek di Rumah Sakit Siloam. Ke Rumah Sakit Harapan kita dulu, dilakukan cek ulang lagi, pemeriksaan. Di situ diperiksa lagi matanya, diperiksa lagi tokso segala macam. Dikatakan bahwa itu bukan tokso, bukan lain-lain. Gitu. Lalu
kami periksakan lagi di rumah sakit Siloam. Baru di rumah sakit Siloam dinyatakan, Bapak Ibu, kalau menurut hasilnya ini semua, anak Bapak ini tidak ada lagi usaha yang bisa kita kerjakan menurut medis untuk menyelamatkan matanya. Jadi ini buta total. Itu baru dapat informasi seperti itu. Kita doakan Pak supaya ke depan dia bisa mandiri dan dia bisa hidup normal. Pada saat itu kami baru tahu bahwa kelainan anak kami ini hanya mata. Lalu berjalan waktu, orang tua kami dari kampung juga datang orang tua saya. Lalu karena waktu itu kami suami istri bekerja, lalu anak kami ini dibawa pulang sama neneknya, orang tua saya. Gitu. Di kampung, ya mungkin Pak Harrison juga tahu, kalau di kampung itu kan segala pengobatan dilakukan ya. Bahkan pergi ke dukun, pergi ke orang pintar, diurut segala macam, itu sempat dilakukan. Tapi tidak membuahkan hasil. Ada sekitar lama anak saya di sana. Lalu 2 tahun kemudian lahir lagi anak kami yang kedua, yaitu Jeremia sendiri. Nah, di sini saya udah mulai aware. Kita periksa, jangan-jangan ini juga seperti itu. Nah, kalau begitu lahirnya, sebenarnya anak-anak kami ini normal. Volume matanya juga normal, kebeningan matanya juga normal, kesempurnaannya juga normal kalau kasat mata. Tapi seiring pertumbuhan badannya, secara badan dia bertumbuh, tetapi matanya tidak bertumbuh, dia ketinggalan. Lalu umur 40 hari kami udah tahu, berarti anak kami ini juga sama. Datang lagi neneknya ke Jakarta, dibawalah pulang. Bukan, waktu itu istri saya yang pulang untuk bersama-sama dengan anak kami yang pertama mengikuti beberapa pengobatan lah. Ada beberapa informasi dari kampung, dikatakan bawa pulang aja lah. Jadi waktu itu istri saya dan anak saya kedua ini pulang. Saya tetap di Jakarta ini untuk bekerja gitu. Nah, jadi mereka pulang, lama mereka di sana, dibawa ke sana berobat, dibawa sini berobat, bawa sana berobat, dan tidak ada hasil. Karena memang mungkin sama ya, karena dengan pemeriksaan Liasta terdahulu. Lalu berjalannya waktu, ada mungkin sekitar 2 tahun mereka di sana. Lalu setelah tidak ada menerima kesembuhan, tidak ada perubahan, lalu mereka pulanglah ke Jakarta. Pada saat pulang itu ada satu titik balik, ada satu momen yang membuat istri saya pulang ke Jakarta, yaitu pada saat itu ada satu kebaktian KKR lah bisa katakan begitu di Tanah Karo sana. Lalu istri saya dilayani karena udah capek ke sana kemari membawa perobatan, lalu diundang untuk datang ke sebuah ilahi. Lalu datanglah, waktu itu datang istri saya, anak saya kedua dengan ibu mertua saya. Datang mereka ke sana, dilayani mereka di situ. Lalu dinyatakanlah oleh yang melayani ini, Ibu, apapun kondisinya ibu nggak boleh berpisah dengan bapak. Begitu satu clue yang dinyatakan di dalam kebaktian itu, sehingga istri saya bertekad untuk pulang ke Jakarta bersama-sama dengan saya, gitu, ketemu dengan saya di Jakarta. Lalu mereka pulang, pertumbuhan anak kami juga begitu. Kami tinggal di rumah kontrakan waktu itu, rumah petak. Tapi karena kondisi seperti itu, disitulah anak kami yang kedua bisa mulai berjalan. Dengan caranya sendiri, dia menemukan caranya bagaimana dia belajar berjalan. Didorong-dorong ember ke sana kemari, lalu ditemukanlah dia cara berjalan. Sehingga ya kami berjalan begitu saja, bersyukur di dalamnya. Nah,
setelah itu 3 tahun kemudian kami pindah ke Tangerang karena pekerjaan saya juga waktu itu pindah ke Tangerang, lahir anak kami perempuan. Kalau yang pertama, kedua kan laki-laki. Waktu itu lahir anak kami perempuan, kami namanya Rahel. Begitu lahir, hal pertama yang kami perhatikan adalah matanya. Karena kejadian pertama dan kedua itu sangat membekas, makanya kami sangat respect ke situ. Tapi anak kami ketiga ini, yang perempuan ini, bagus gitu, perkembangannya juga baik, perjalanannya juga baik, pertumbuhan juga baik, dan sampai hari ini puji Tuhan baik ya, dan itu normal. Anak kami yang perempuan normal. Jadi kami udah bersyukur gitu ya, bersukacita karena anak kami ada yang normal. Berjalannya waktu 2 tahun kemudian lahir anak kami, 3 tahun kemudian. Jadi antara Rahel dan yang Ebenezer yang bersama kami di tempat ini itu selisihnya 3 tahun. Lahir lagi adiknya yang nomor 4. Kami beri nama Ebenezer. Karena dia laki-laki, singkat cerita, kondisinya sama juga dengan abang-abangnya. Jadi secara singkat saya bisa jelaskan, kami punya anak 4, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, kami bilang itu karena kasih Tuhan, netra. Setelah lama perjalanan, baru kami mengerti bahwa anak kami yang laki-laki ini bukan hanya tunanetra, tetapi ada plus. Jadi dia masuk dalam kategori tunanetra plus gitu. Nah, setelah kami punya anak 4, kami hanya berjalan begitu saja. Anak kami ini hanya kami buat di rumah karena kami tidak mengerti mau diapain gitu. Pertumbuhannya kami jaga, makannya kami siapin, semuanya kebutuhannya kami siapkan. Lalu ada satu keluarga yang datang ke rumah dan dia memang peduli dengan keluarga kami. Kebetulan dia itu keluarga dari istri saya. Lalu dia datang ke rumah. Bang, ini anak-anak ini sudah besar-besar. Ini nggak bisa kita biarkan begini karena mereka semakin gede, semakin kebutuhannya ada, kita nggak mengerti bagaimana untuk membuat mereka bertumbuh begitu. Lalu dia bilang, kita cari coba kalau kita sekolahkan bagaimana bang? Dia tanya kami. Kebetulan ini saudara kami ini memang di bawah kami sehingga dia memang panggil kami abang dan kakak. Lalu dia datang dengan hati yang tulus juga karena dia mungkin berpikir ini kalau didiemin juga nggak bisa. Kami waktu itu karena kondisi pemikiran seperti itu, ya pokoknya kami waktu itu hanya melakukan tugas saja tanpa memikirkan hal yang lain gitu. Belum sempat memikirkan yang lain karena bertubi-tubi, shock juga iya, kondisi keluarga juga tidak mendukung dan lain sebagainya, sehingga kami hanya membuat di rumah saja. Dengan kehadiran adik kami ini, barulah mulai membuka diri terhadap dunia luar. Iya. Dapat informasi kemana, bisa bersekolah di mana, sampai informasi dicari-cari, bahkan katanya di Bandung juga ada dan lain sebagainya. Baru sampai step untuk mencari. Ya, kita sampai di situ dulu ya Pak. Ada informasi untuk mencari-cari. Ya, saya kembali ke awal ya Pak sendiri. Apa rasanya? Lahir anak pertama, laki anak kedua, kemudian anak keempat, laki-laki yang diharapkan kemudian dalam keadaan tadi tunanetra plus itu artinya seseorang atau pribadi yang mengalami kebutaan tetapi ada juga hambatan lain. Apa rasanya Pak sendiri terhadap itu semua?
rasanya sebenarnya bisa dibilang terpukul, itu sangat terpukul. Saya bilang pahit sekali. Saking pahitnya, saking terpukulnya, kami suami istri tidak komunikasi. Bukan berarti kami saling menyalahkan, bukan berarti kami saling tidak percaya, bukan berarti kami lagi berantem, tidak. Tapi mengurangi bahasa atau salah pengertian. Karena kondisi waktu itu kalut, dua-duanya kalut. Saya juga menjaga emosi lah Pak ya. Jangan sampai terbakar, terpicu, meledak. Menjadi nggak benar, berantakan gitu. Ya. Jadi memang kami betul-betul menjaga komunikasi. Ya. Mungkin lebih pas ibu kali ya Pak ya, karena ini soal perasaan. Mungkin bisa dicerita Ibu Ginting, bagaimana perasaan seorang ibu menyaksikan kenyataannya Pak? Ya, pada saat itu Pak Ritson, ya saya bilang tadi sangat pahit sekali karena orang tua juga semua nggak mendukung. Bahkan mereka menyarankan supaya kami lebih baik pisah saja. Karena kedepannya kalian bukan semakin baik kalau begini. Kan anak udah, itu pada saat itu anak kami berdua. Baru lihat sama Jeremy. Jadi kami makanya kami tidak sempat ada komunikasi yang bisa menyakitkan itu. Pada saat anak-anak seperti itu memang sangat sakit. Tapi dengan saya mendapatkan kabar baik dari Tuhan melalui sebuah kebaktian rohani, saya dikuatkan oleh Tuhan bahwa apa yang saya alami ini tidak akan melebihi kekuatan saya. Kalau saya tidak kuat, berarti Tuhan akan memberikan saya kekuatan sehingga saya mampu dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Ya, makanya saya akan tetap mau menjaga anak-anak saya, mau mendidik anak-anak saya. Walaupun rasanya pahit, saya bilang tadi. Gitu, apa yang ibu rasakan atau respons apa yang ibu berikan ketika keluarga bilang sudah pisah aja daripada susah? Oh gini, di mata keluarga kamu, Pak Ritson, kami memang tidak pernah bertengkar. Keluarga kami damai. Di luar masalah dengan anak-anak. Nah, jadi walaupun mereka bilang udah kalian berpisah saja, kami tidak menanggapi, mereka tidak meneruskan. Dan kami tahu bahwa itu tidak benar. Apa yang mereka sarankan kami tahu itu tidak benar, sehingga kami tidak mau mengikutinya. Jadi ada penolakan dalam hati begitu ya Bu ya? Iya. Bahwa mungkin bisa saya tambahkan. Iya. Ya, jadi begini, kalau di sisi saya waktu itu sebenarnya kalau secara ambil dari manusiawi saya sangat opportunities banget kan gitu, kesempatan banget. Iya. Karena biasanya di Indonesia kan kalau ada keluarga berpisah, anak-anak kan sama istri. Biasanya secara umum. Iya. Jadi kalau laki-laki biasa seperti umum-umum, mungkin biasanya dia akan ambil option ini. Karena option ini juga atas saran kedua orang tua, baik orang tua saya maupun orang tua istri saya. Tapi saya berpikir begini, dengan kami berdua saja ini kami
nggak begitu kuat ini. Kalau nanti saya ambillah option ini, mungkin saya bisa menikah lagi, mungkin istri saya juga bisa menikah lagi. Tapi bagaimana menghadapinya? Lalu suatu malam saya bermimpi, saya diputarkan waktu janji nikah. Jadi pada saat janji nikah itu saya memang ngomong, dan itu memang diajari kan oleh pendeta. Aku akan menerima engkau dalam keadaan sukacita, dalam keadaan duka cita, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dan lain sebagainya. Dan itu dalam mimpi saya itu mungkin Tuhan itu berkehendak, diputarkan di kepala saya, sehingga saya putuskan saya harus tetap jaga keluarga saya, karena ya hanya dengan kebersamaan kita bisa mampu. Kalau berpisah-pisah bagaimana? Apalagi udah ada 2 waktu itu anak kami, Yasta dan Jeremia. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, Ibu Sembiring, bisa dicerita proses mencari tempat untuk berobat, pindah sana pindah sini selama kurang lebih 2 atau 3-4 tahun di Tanah Karo atau di kampung itu, pengobatan apa saja yang dijalani? Waktu itu kami ke tukang urut. Nah, di situ ada anak kami setiap sekali seminggu diurut, kami bawa ke sana. Terus ada lagi tempat yang lain, itu dibikin kayak ada kayak semburnya gitu, Pak. Semburan baca-bacaannya. Ya. Enggak tahu ada bacanya apa enggak, tapi cara pengobatannya itu herbal dikunyah. Setelah agak mulai tidak cair, kasar-kasar, udah mulai disemprotkan ke tubuh anak. Itu di kampung kami disebut sembur. Memang disembur, tapi bukan air. Dan janji tukang obat itu apa, Bu? Ya, janjinya hanya nanti juga lama-lama sembuh, gitu aja. Mereka tidak bisa berjanji. Terus namanya tukang obat ya, Bu. Ya. Ada tetes mata, Pak. Jadi siput yang ada di sungai itu siput diambil. Yang masih hidup. Ya. Diambil, terus kita masukkan ke satu tempat di rumah kita, biarin dia hidup. Nah, nanti itu setiap pagi airnya itu ditetesin. Itu hanya Liasta yang mengalami. Kalau Jeremy enggak. Kita belum tahu siput itu beracun apa enggak. Jangan-jangan karena racun siput malah membuat lebih parah dari penglihatan. Ya. Kita nggak pernah tahu. Karena pengen sembuh. Tapi yang penting sembuh karena keinginan. Gitu. Apapun jalannya. Tapi puji Tuhan, sampai sekarang ini, apapun tadi pengobatan-pengobatannya, tidak ada yang dimakan. Jadi tidak ada yang bersarang di tubuh. Semuanya pengobatan luar. Sekarang baru saya tahu bahwa apabila tadinya ada begitu, itu untuk mengeluarkan itu lagi udah susah. Dan puji Tuhan, dari beberapa tempat berobat itu tidak ada yang dimakan oleh anak-anak kami, tidak ada yang telan. Jadi memang semuanya pengobatan luar, ada yang diurut, ada yang ditetesin matanya, ada yang disembur-sembur tadi. Jadi modelnya itu hanya di obat luar semua, tidak ada yang dimakan. Ibu Bunga Ginting, setelah berpindah-pindah dari tukang obat satu ke tukang obat yang lain, kemudian bertahun-tahun berpisah dengan suami, Ibu gak rasa capek itu dalam keadaan begitu? Sebenarnya dari awal saya nggak setuju, Pak, sebenarnya. Karena saya juga harus menghargai orang tua. Keluarga besar lah. Keluarga besar.
eh, saya juga sangat capek, apalagi sudah menduakan Tuhan. Kesana ada katanya yang bagus, yang pinter, kami ke sana. Belum selesai, pindah lagi, di sana ada lagi yang lebih bagus, kami ke sana lagi. Malah pernah Pak, suatu malam kami harus mandi keramas tengah malam. Jam 2 pagi. Iya. Karena mengikuti kehendak orang tua juga. Karena kalau kami nggak mau, dia bilang berarti kamu nggak mau anakmu ini sembuh, Iya. gitu. Nah, jadi saya sangat capek. Iya, dan Tapi akhirnya suatu karena tidak ada hasil berarti putus asa. Iya, saya mengikuti KKR itu dan saya kasih tahu kepada orang tua, kita sudah sekian lama berobat ke sana ke sini, sudah sampai di sini saja. Saya sudah tahu firman Tuhan, saya akan kembali ke Jakarta. Saya akan bersama dengan suami lagi untuk membesarkan anak ini. Begitu, Pak. Sebelum Ibu Ginting datang ke kebaktian rohani itu, dalam durasi waktu yang panjang, kelelahan, kecapean, uang banyak habis, tekanan batin, tekanan pikiran, pernah ada perasaan marah atau hidup ini kok kayak begini ya, marah sama diri sendiri kah, sama suami kah, atau jangan-jangan marah juga sama dua anak yang harusnya jadi harapan tapi kok bisa begini, atau mungkin marah sama Tuhan, kok kenapa beri anak kami kayak begitu model. Saya marah hanya sama Tuhan aja, Pak. Bisa dicerita? Tapi nggak lama. Tapi nggak lama, Pak, karena saya akhirnya mengerti juga. Ya itu tadi, bahwa apapun yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan izinkan, itu tidak akan melebihi kekuatan kami. Kami akan mampu dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Baik, Pak Sembiring, bagaimana pendapat keluarga besar, baik di pihak Bapak maupun di pihak Ibu, melihat kenapa ini anggota keluarga kami punya keturunan, punya dua anak pria lahir seperti ini? Apakah ada sesuatu yang dicurigai oleh mereka? Curigai mungkin tidak ada ya. Mereka lebih kepada merasa malu. Kalau untuk curiga, mungkin sampai hari ini saya tidak mendengar mereka ada saling mencurigai, tetapi lebih kepada rasa malu, gitu ya. Bisa dicerita rasa malu bagaimana? Rasa malu itu kan kalau di kampung itu kan orangnya tidak banyak ya. Jadi berita seperti ini langsung tersebar, dan kebetulan dari mama saya dulu itu dukun, dulu dari keluarganya, dari mama saya ini. Jadi saya punya kakek itu dukun, dan pengobatannya dulu menurut cerita orang kampung itu adalah pengobatan orang yang sakit mata. Nah, jadi oleh atas dasar itu juga makanya keluarga besar kekeh. Masa iya sih engkongnya dulu bisa ngobatin yang model begini? Diri enggak? Nah, jadi lebih ke arah sana memang. Malu pada diri sendiri. Kalau untuk curiga mencurigai, sampai hari ini saya tidak pernah mendengar itu. Tapi hanya kekeh ke hal itu tadi. Karena memang dulu terkenal itu ada penyakitnya lah, nama kampung di sana itu ada penyakitnya seperti itu, dan dia dulu bisa gitu. Nah, kenapa pas cicitnya ini dia nggak bisa? Nah, itu yang membuat mama saya, keluarga besar saya
berusaha gitu loh, ini begini nih harus bagaimana gitu. Jadi dia menjadi dikejar-kejar oleh bayangan masa lalu gitu. Yang saya lihat itu, sehingga mereka sangat antusias, sangat ingin gitu loh. Apapun yang diminta, siapkan. Kemana kata orang, siapkan. Dan Pak Rison, tempat pengobatan ini nggak hanya di kampung situ, Pak. Melalui antar daerah, antar kabupaten, bahkan antar provinsi, Pak. Hampir dekat-dekat ke Aceh sana juga pernah. Dekat-dekat ke Binjai sana juga pernah. Jadi anak ini juga capek ini dibawa-bawa sebenarnya. Di sini belum tuntas, oh di sana ada lebih manjur lagi. Jauh tapi sewa mobil berangkat. Waduh, kalau dilihat itu sebenarnya itu hanya pemicunya karena itu tadi, Pak, karena sejarah yang masa lampau yang kayaknya kok orang lain bisa disembuhin, ini Cicit sendiri kok enggak. Itu sih sebenarnya yang paling besar pengaruhnya, dorongan dari keluarga. Kalau saling mencurigai itu tidak ada. Bahkan menyalahkan pun sebenarnya tidak ada. Menyalahkan kami pun sebenarnya tidak ada. Cuman hanya bilang tadi sebagaimana istri saya bilang, kali ini nggak cocok. Makanya anaknya begini, lebih baik berpisah. Hanya itu saja. Jadi dua itu yang saya lihat dari keluarga besar yang sangat besar pengaruhnya. Yang lainnya nggak ada. Mungkin itu. Nggak cocok karena apanya pun tidak disampaikan, cuma bilang nggak cocok. Gitu Pak ya, lebih baik berpisah. Iya, nggak disampaikan, pokoknya nggak cocok lah, katanya nggak cocok. Begitu saja. Baik. Dalam keadaan begitu kemudian Ibu Bunga Ginting kembali ke Tangerang, membawa Jeremy, membawa Liasta, dalam keadaan yang dalam tanda kutip tidak ada hasil, semua sia-sia seolah-olah begitu. Kemudian hidup masih dikontrakan, pekerjaan juga belum sehebat apa yang dijalani, semuanya masih serba susah, sulit. Kemudian tiba-tiba berkumpul kembali, suasana kebatinan macam apa itu Pak, keluarga itu pada saat Ibu kembali dan berkumpul kembali? Jadi waktu itu Pak, kebetulan kantor saya sedang di Klender, di daerah Klender. Bapak bisa bayangkan daerah Klender itu biasanya orang padat dan banyak pekerja di situ. Waktu itu saya bekerja di daerah Klender. Karena dulu di Tangerang kami, sebelum kami pindah ke Klender itu, kami sudah banyak perabotan, bukan banyak lah, ada lah. Sehingga kontrakan yang diambil juga harus dua. Satu tempat perabotan, satu tempat kami tidur. Benar-benar tidur. Jadi satu kontrakan itu benar-benar tempat tidur. Yeah. Petakan lah, 3 petak itu. Ada berandanya, ada kamar, ada toilet. Ya, toilet pun bareng-bareng waktu itu. Jadi disitulah kami tinggal. Begitu kembali istri dan anak-anak, langsung tinggal di Klender sana karena saya memang masih bekerja di situ. Kontrakan itu yang tinggal di situ latar belakangnya juga banyak, dari keyakinan yang banyak juga gitu. Ya tentunya kalau kami keluarga, karena memang sudah saling mengerti, kami nggak ada masalah. Apapun nggak pernah ada masalah di antara kami keluarga. Lebih banyak itu justru dari tetangga, dari keluarga, dari lingkungan gitu. Karena kan lingkungan itu tanda petik gitu ya, mengait-ngaitkan gitu loh. Ini anaknya 2 begini, kenapa ya gitu. Kita dengar. Jangan pesugihan. Ya. Dan itu kita kadang-kadang dengar. Nggak langsung ke kita gitu. Yang agak menyedihkan gitu, yang kadang-kadang menyakitkan di hati kami, omongan-omongan yang nggak jelas di luar. Kalau kami di keluarga sih nggak ada masalah. Tinggal begitu aja juga nggak ada masalah. Hanya dari lingkungan, karena kita juga tahu lah lingkungan di situ kan waktu karena pekerja semua, rata-rata anaknya kecil-kecil juga, itu seumur-umuran dengan anak kami, sehingga anak-anaknya ini kadang-kadang ngelihat anak kami kayak gimana gitu, tapi kami senyum saja, tapi memang dalam hati agak, loh kok begini sih, gitu. Begitu sih Pak. Ya berarti komunikasi Bapak sama Ibu
setelah mengalami sempat tawar begitu, kemudian ketika ibu pulang kondisi sudah pulih kembali. Kondisi sebenarnya tidak pulih, Pak. Cuman memang kami saling menjaga hati. Saya juga tidak mau kelihatan lemah di depan istri saya juga mungkin berbuat demikian. Kami saling membalancing masing-masing. Istri saya lakukan pekerjaannya, dia masak, dia nyuci di rumah, dia urus anak-anak. Saya kadang-kadang mengambil waktu pekerjaan saya panjang banget gitu. Selain daripada menambah penghasilan, juga menjaga gitu. Supaya jangan terlalu banyak komunikasi. Karena kalau komunikasi ini udah melebar, kadang-kadang kita nggak bisa ngerem-ngerem, itu bisa menjadi pemicu tidak sehatian gitu loh. Jadi yang saya lakukan, yang kami lakukan sebenarnya itu belum pulih sebenarnya, Pak. Kondisi waktu itu belum pulih. Ada momen tertentu yang membuat kami pulih, tapi jauh setelah kondisi ini sebenarnya. Setelah kami pulang ke Tangerang lah pulihnya. Sedikit pemulihannya di Jakarta, tapi lebih banyak setelah kami balik lagi ke Tangerang. Kondisi pada saat kami bertemu kembali di Jakarta itu belum pulih, tapi kami saling menjaga hati aja gitu. Saya jaga hati istri saya juga jaga hati saya, sehingga komunikasi pun kami tidak terlalu banyak yang melebar ke sana kemari, tapi kewajiban masing-masing kami kerjakan. Itu, Pak. Baik, Ibu Bunga Ginting. Setelah melewati anak pertama, anak kedua, Bang Liasta, Bang Jeremy dalam keadaan tidak melihat, kemudian ada plusnya atau dalam istilah lain disebut MDVI, Multi Disability Vision Impairment. Kemudian tiba-tiba dalam diskusi saya tidak tahu apakah ingin punya anak lagi. Apa yang terjadi? Maksudnya apakah tidak kapok kok sudah punya 2 anak begitu, mau punya anak lagi, bagaimana begitu? Saya bisa jawab mungkin, Pak. Karena ini agak begini. Sebenarnya kami pada saat anak pertama itu juga sudah ikut KB. Iya. Nggak berhasil. Iya. Nah, yang paling lucunya, Pak, yang ketiga ini, sebagaimana tadi pertanyaan Bapak, istri saya udah pakai spiral, Pak. Iya. Tapi spiralnya ada, jadi bahkan sampai lahiran anak saya itu bareng-bareng keluar dengan spiralnya. Nah, kalau sekarang saya berpikir itu adalah rencana Tuhan, karena sebenarnya rencana kami pasang seperti itu. Iya. Jadi dengan kata lain ya memang tidak direncanakan, dalam arti bahwa hidup mengalir saja, begitu ya Pak ya? Ya, mengalir saja. Artinya bukan direncanakan dalam waktu dekat, karena kami juga masih recover kan hati masing-masing. Yeah. Belum pada titik 0, udah hamil lagi gitu. Tapi tidak ada pernah ada diskusi kita stop 2 anak saja karena kondisi anak kita pertama dan kedua seperti ini. Secara diskusi hati ke hati untuk stop tidak ada. Tapi memang dilakukan cara-cara yang biasa orang umum lakukan gitu. Kita ikut KB, periksa kehamilan dan lain-lain, periksa sebagaimana perempuan-perempuan pada umumnya lah, untuk paling tidak menunda dulu. Nah, itu kita kerjakan walaupun tidak ada kesepakatan atau sepakat di antara kami itu mengakhiri sampai 2, tidak ada. Baik, Ibu Ginting, ketika merasa bahwa kayaknya saya hamil untuk anak ketiga Rahel, itu apa yang ada dalam pikiran Ibu setelah mengasuh 2 anak, Abang Liasta dan Abang Jeremy, kemudian tiba-tiba merasa kayaknya saya hamil? Apa yang ada dalam pikiran Bu? Saya ada khawatir sedikit, takut seperti abang-abangnya. Dan saya langsung minta supaya pemeriksaannya di rumah sakit yang benar-benar bagus. Terbaik. Jadi kami dari Tangerang
saat itu ke Rumah Sakit Harapan Kita. Karena anak yang pertama, yang kedua di Rumah Sakit Tangerang, bisa dibilang puskesmas lah gitu. Walaupun swasta, saya anggap masih ada yang lebih baik. Sehingga setiap bulan kami ke Rumah Sakit Harapan Kita periksa, dan di sana juga pernah cek apa darahnya, apakah anak ini baik apa enggak. Dan pada saat itu dokter bilang, Air putih mana? karena kami cerita ya, anak pertama, anak kedua seperti ini. Nah, nanti ini seperti apa ini gitu. Nah, dokternya bilang dengan hasil cek darah itu, kemungkinan ibu pernah dulu terdapat toksoplasma dan rubella. Tapi pada hasil tes yang sekarang ini, katanya tubuh saya udah Bersih. ada kekebalan, jadi itu udah nggak ada lagi, udah bersih. Seperti itu, Pak. Akhirnya saya agak sedikit nyaman. Baik, Pak Sembiring, detik-detik menunggu dari kehamilan minggu pertama, bulan pertama, kelima, ketujuh, ke-9 untuk anak ketiga, waktu ibu sudah akan melahirkan. Apa yang Bapak pikirkan menunggu anak itu keluar dari rahim? Sebagaimana tadi istri saya bilang, secara daging kita lakukan yang terbaik memang. Kita ambil, dan dokternya juga dokter spesialis waktu itu. Dalam kondisi kami tidak begitu baik ekonominya pun itu kami paksakan, karena memang kami juga tidak mau nanti menjadi penyesalan di belakang hari gitu. Jadi dari sisi itu kami kerjakan seperti itu. Tapi dari sisi penerimaan, kami memang sudah siap. Apapun kondisinya, bagaimanapun kondisinya, anak ini kami siap. Jadi mental kami sebenarnya nggak jatuh, nggak down menerimanya. Nggak ada was-was yang berlebihan, nggak ada kondisi kami bagaimana, tapi memang kami kerjakan sepenuhnya lah, yang terbaik. Apapun kondisinya nanti kami akan terima. Itu yang ada di dalam kondisi kami waktu itu, kondisi kebatinan kami waktu itu. Sehingga nggak banyak hal yang kami buat negatif, memang semuanya mengalir positif aja. Dan susu ibu, menyusui dan segala macam, semua yang terbaik. Mulai dari 0 minggu udah ketahuan hamil, udah mulai konsumsi susu, udah mulai konsumsi yang sepatutnya, semuanya dipaksakan. Yang bila perlu kekurangan dana, yang lain kami korbankan supaya kondisi ini seperti itu. Jadi memang kami sudah siap. Mungkin banyak orang mungkin dalam kondisi ini saking takutnya malah tidak mengerjakan dari sisi hidupnya gitu loh. Tapi kami tetap mengerjakan yang terbaik. Dokternya juga dokter spesialis, periksanya di Rumah Sakit Harapan Kita, asupan-asupan yang dibutuhkan juga kami paksakan memang, supaya memang kondisinya baik. Tapi secara kebatinan, apapun kondisinya, kami sudah siap menerimanya. Itu yang ada. Karena sebenarnya anak kami pertama dan kedua pun waktu di USG baik. Nggak ada kekurangan, nggak ada hal-hal negatif, sampai lahirnya pun baik. Jadi kami juga tidak merasa lega begitu saja dengan hasil tadi. Setelah perjalanan dia lahir baru kami mengerti, oh iya ini baik. Karena kami taunya itu setelah 40 hari pertama. Itu Pak. Baik, dan itulah yang membuat Pak Sembiring dan Ibu Gunting akhirnya terus melanjutkan dan lahirlah Ebenezer. Sebenarnya kalau yang Ebenezer juga sama kondisinya dengan
Yang ketiga, Pak, kami juga sudah mau stop, tidak mau menambah lagi, nggak ada rencana nambah, nggak ada kesepakatan nambah, bahkan memang pakai juga alat kontrasepsi. Sekali lagi saya katakan, itu memang rencana Tuhan, Pak. Kontrasepsi ada, anak jadi, begitu lahir dengan kontrasepsinya keluar. Jadi ya sebenarnya saya juga nggak bisa ngomong bahwa orang mungkin bilang begini, ini orang tua kok bodoh banget ya, udah tahu begini kok nggak stop gitu. Jadi bukan itu memang. Atau mungkin nggak tahu diri, udah tahu-tahu anak 2 begitu masih aja menambah gitu, Pak ya. Iya. Makanya saat ini kami luruskan loh, kami pakai itu gitu loh. Saya pakai, istri saya juga pakai waktu itu, malah double. Tapi itu pun jadi. Nah, makanya sekarang ini kami mengerti bahwa ya ini rencana Tuhan, mau bagaimana lagi kita. Apapun usaha kita, entah kita kerjakan, tapi lahir. Tapi sekali lagi, Pak, kami berdua tidak pernah menyesal. Begitu kami tahu hamil, kami kerjakan yang terbaik. Nggak pernah kami, ya kok hamil lagi. Nggak pernah itu, Pak. Nggak pernah. Ya, dan akhirnya ketika Ebenezer lahir anak keempat dan sama dengan Abang Liasa dan Abang Jeremy, keadaannya mental Pak Sembiri dan mental Ibu Ginting semua sudah siap. Lebih dari siap, Pak. Lebih dari siap. Ya. Buktinya lebih dari siap begini. Begitu dia lahir, begitu semuanya sukacita, besuk. Wah, kali ini luar biasa. Wah, kali ini luar biasa. Kami suami istri sudah tahu, Pak, waktu itu. Sudah tahu kondisi Ebenezer seperti itu. Wah, semua teman-teman gereja bilang, wah kali ini, Pak, ini luar biasa anak. Bahkan namanya juga dibilang Ebenezer, ada artinya katanya. Dan itu teman gereja yang bikin nama. Tapi kami berdua tahu kondisi ini anak nggak akan beda dengan abangnya, karena kami udah tahu, karena udah biasa kan, Pak. Ya. Anak pertama, anak kedua sudah tahu, dan kami sudah tahu nih, ini bakal sama dengan abangnya. Kami suka cita aja, walaupun di dalam memang sakit ya, tapi kami sudah bisa menata hati, itu maksud saya, Pak. Sudah bisa menata hati, ketemu kondisi ini, orang lain semua suka cita di rumah sakit itu, mereka semua sorak-sorai, kami bersuka cita aja gitu loh. Walaupun kami tahu anak ini tidak berbeda dengan abang-abangnya begitu. Itu sudah mulai kami mengerti, menata hati, udah ngerti gitu. Itu sebabnya mengapa topik kita kali ini diberi judul Keluarga Hebat. Karena Pak Sembiri dan Bu Ginting ini adalah orang tua hebat yang memiliki anak hebat. Ibu Ginting, bisa dicerita dari segala keterpurukan, penderitaan, kesesakan, mungkin kekecewaan, kemarahan selama ini, titik balik mana yang mempengaruhi ibu sehingga ibu ceria, bahagia, sukacita, dan kapan sudah menerima seutuhnya Abang Liasta, Abang Jeremy, dan Abang Ebenezer sendiri? Itu setelah saya mendengarkan firman Tuhan, Pak. Jadi memang anak kami didoakan, Lihat sama Jeremy pada waktu itu. Dan kami pulang ke rumah, saya tinggal juga di rumah saudara yang hamba Tuhan itu ada tinggal di situ juga bersama-sama dengan kami. Kami makan bersama di sana, dan disitulah kami mulai bercerita. Akhirnya dia bilang, Ibu, apapun keadaan anak Ibu, apapun keadaan keluarga Ibu tidak boleh berpisah dengan suami. Dalam arti bukan berpisah cerai, walaupun berpisah jauh itu pun tidak boleh, Bu. Jadi
keluarga ini harus sama-sama membangun keluarganya bersama dengan anak-anaknya. Itu saya dengarkan, maka saya ambil keputusan, saya balik ke Jakarta dan saya ajak suami saya, Pak, kita sudah salah selama ini, kita harus bertobat, kita harus minta pengampunan kepada Tuhan. Ayo kita pergi ke gereja, ayo kita pergi cari Tuhan, kita harus bertobat. Saya bilang kepada suami saya. Akhirnya suami saya juga dengan hati yang perih juga, dia mau ikut kata saya. Sehingga pada saat itu suami saya mau dibaptis, suami saya mau training dasar rohani Kristen. Akhirnya dari situlah mulai kami sama-sama mulai menerima semuanya keadaan yang Tuhan izinkan ini. Wow, Gitu Pak. luar biasa. Ada yang mau ditambahkan titik balik Pak Sembiring? Kalau saya mungkin ini kali Pak, kalau kita ikutin kebaktian gereja-gereja zaman sekarang ini, biasanya kan ditanya, ada nggak yang baru kali ini hadir? Nah, lalu kita didoakan ke depan. Nah, saya pun merasakan itu dulu. Saya titik balik saya di situ, Pak. Begitu saya dibilang ada nggak hari ini yang baru pertama kali hadir, mari ke depan kami mau berdoa. Lalu saya ke depan. Pada saat saya ke depan itu, begitu saya didoakan, saya merasa diterima gitu. Saya merasa dipeluk, lalu dikasih sesuatu omongan begini, engkau aman beserta aku. Tenang saja, seperti saya dipeluk gitu Pak. Lalu saya nyaman di dalamnya. Waktu itu saya kan gendong Liasta, istri saya gendong si Jeremy, karena kami memang bareng-bareng ke gereja. Anak saya udah nggak tahu saya di mana, udah dibawa sama pelayan-pelayan Tuhan itu. Saya lampiaskan hati saya yang selama ini nggak bisa keluar itu. Saya nangis sejadi-jadinya di situ. Orang lain mungkin juga nggak tahu kenapa saya nangis begitu. Tapi titik balik saya di situ. Saya merasa diterima, saya merasa dimengerti, dan saya merasa didukung. Walaupun pribadi yang mendukung saya, yang menerima saya, yang mengerti saya, waktu itu saya belum tahu siapa. Sekarang ini saya baru mengerti. Tapi titik balik saya waktu itu adalah pada saat saya didoakan, pada saat saya datang beribadah ke salah satu gereja. Begitu. Ternyata yang Bapak mengerti, yang mengerti Bapak, yang memeluk Bapak, yang mengasihi Bapak itu siapa? Hari ini saya tahu itu Tuhan Yesus. Dan itu yang membuat Bapak berubah, dan akhirnya juga cinta yang sama Bapak salurkan kepada Abang Liasta, Abang Jeremy, Rahel, dan Ebenezer. Iya, bahkan lebih dari biasanya. Kalau dulu pun memang kasih kami tidak pernah kami kurangi ya. Tapi waktu itu kasih sepengetahuan kami saja waktu itu. Kami kasih makan, kami kasih kebutuhannya, hanya sampai di situ. Tapi setelah titik balik itu, kami mulai memperkenalkan kepada Tuhan juga. Doa-doa kami juga udah kami bawa, doa pagi bareng-bareng. Tuhan, ini juga anak Tuhan, kami juga hidup dengan dia. Saya terima mereka, kami bisa menerima mereka sebagaimana Kau menerima kami apa adanya. Dan sejak itu hidup kami sudah mulai mencair gitu. Yang tadinya kami komunikasi dengan istri jaga-jaga, ini sudah plong aja. Anak juga begitu. Kami bawa keluar, apapun kata orang, it's okay, no problem. Yang penting anak ini tahu dunia luar. Kami bawa ke supermarket, naik metro mini, pokoknya semuanya kami bawa. Nggak pernah kami sembunyikan mulai saat itu. Wow.
sangat mengagumkan. Ini dengan cerita ini saya merinding, sangat merinding karena di luar sana ada begitu banyak keluarga yang menyia-nyiakan anak yang sempurna secara fisik yang diberikan Tuhan kepada keluarga, tetapi mereka menyia-nyiakan sehingga anak mereka narkoba, seks bebas, curi dan lain sebagainya. Baik, Pak Semiring, setelah titik balik semua sudah menerima dan semua happy, sukacita, berbahagia, tentu ada perubahan, pengaruh perubahannya. Apakah ekonomi, hubungan keluarga sudah pasti berubah, kemudian anak-anak juga makin bersukacita, kemudian berubah pikiran untuk mencari tempat pendidikan. Bisa dicerita perubahan-perubahan itu? Ya, jadi secara ekonomi memang dari awal juga, karena mungkin kami mengerjakannya tulus ya. Kemanapun anak-anak ini berobat dulu di kampung dengan istri saya, nggak pernah ada kekurangan biaya secara ekonomi. Walaupun kami tidak berkelebihan, bahkan bisa dibilang cukup, tapi semua biaya nggak pernah kami ketinggalan. Bisa saya bersaksi sampai hari ini, kami pun tidak punya utang untuk itu. Nggak pernah kami punya utang. Kemanapun kami berobat, anak saya ini berobat dengan istri, nggak pernah berhutang. Bahkan pada saat proses kepulangan istri saya pun dulu, karena mengandalkan kekuatan, karena mengandalkan kekuatan, ada semua perhiasan istri, cincin, gelang, segala macam, tertinggal di taksi, Pak. Karena kondisi kalut, satu tas khusus yang berisi, yang tadinya niatnya ini nanti dicairkan di kampung untuk membantu perobatan dan lain-lain pun hilang. Tapi saya waktu itu dengan tenang bilang dari Jakarta ini, udah mah nggak usah dipikirin itu. Nanti juga kita bisa dapat lagi. Yang penting kita fokus. Nah, jadi dalam sisi ekonomi memang saya bisa bilang standar gitu lah, terus gitu. Tapi memang kami kerjakan dengan setia. Tapi perubahan yang paling besar di dalam kami adalah kami sudah nyaman. Kami sudah sukacita, kami sudah nyaman, anak-anak kami bawa ke sana. Kadang-kadang keluarga yang datang dari kampung, kan begitu ya Pak, orang-orang kami dari orang Karo ini, orang Batak pada umumnya, datang berkunjung nangis kan Pak, menunjukkan dia peduli gitu ya. Aduh, nangis gitu. Bahkan kami yang menenangkan, kamu nangis, kami aja sudah menerima begini, kamu malah nangis gitu. Kami yang selalu tahu, karena kan mereka kadang-kadang acting juga supaya kadang-kadang peduli, padahal sebenarnya nggak bisa. Kami yang ngasih tahu. Tapi yang karena kondisi seperti ini, kami juga baru menerima kenyamanan demikian, lupa hal lain gitu loh. Sehingga saya kira itu juga Tuhan yang kirim dia, walaupun lewat keluarga kami. Dia bilang, Bang, ini anak-anak nggak bisa kita biarkan seperti ini, mereka juga harus kita cari sekolah. Lalu sudah mulai kami mencari ke sana, mencari ke sini. Bahkan kami pernah juga dulu sampai informasinya ke Bandung, walaupun kami belum sempat ke Bandung. Lalu pertama sekali anak kami ini waktu itu ada informasi di Bekasi. Yang pertama sekali, jadi dulu ada informasi kami dapat ada sekolah yang seperti ini di Bekasi. Nah, kami tahu anak kami ini ganda sejak di Bekasi. Waktu itu di Bekasi Timur sana, kalau kita keluar tol timur, ada negeri memang di sana. Kami masukkan di situ, seminggu di sana dipulangkan. Waktu itu hanya Abang Liasta. Bisa sama Jeremy ya? Abang Liasta. Jadi perlengkapannya sudah kami beli, udah tinggal di sana. Minggu depannya kami dipanggil, Bapak Ibu, anak Bapak belum bisa dititipkan di sini karena belum bisa mandiri. Karena persyaratan di sini paling tidak bina diri sudah bisa. Barulah kami mengerti bahwa anak kami ini selain daripada tunanetra juga punya yang lain gitu. Karena tidak sama dengan yang lain. Disitulah kami waktu itu ketemu dengan Aldin, ketemu dengan yang lain-lain, Johannes, dan lain-lain waktu itu di Bekasi. Nah, karena dari Bekasi itu dipulangkan lagi ke rumah dengan catatan waktu itu
dididik dulu Bu, Pak di rumah supaya nanti bisa bina diri, balik lagi ke sini. Lalu karena desakan dari keluarga tadi, kami terus mencari kemana ini kami cari. Suatu ketika kami ketemu dengan Yayasan Rawinala, yang notabene waktu itu Rawinala itu sudah menerima anak tunanetra ganda. Nah, lalu kami mulai masukkan di situ, daftarkan di situ, tapi belum sempat masuk karena waktu itu katanya kuotanya sudah, kuotanya juga memang sedang dicari. Lalu kami juga waktu itu belum siap untuk ditinggal karena melihat kondisi waktu kami tinggal di Bekasi itu, waduh, jangan-jangan sama gitu. Lalu setelah kondisi seperti itu, ada setahun lah nggak ada sekolah, nggak ada ngapa-ngapain, tapi tetap harus mencari. Balik lagi, lalu kami setelah setahun balik ke Rawinala itu karena kami sudah yakin dengan kondisi hati, kami sudah siap. Rawinala bilang udah penuh, nggak bisa lagi Bapak Ibu di sini karena udah penuh. Lalu dikasihlah oleh salah satu guru di sana, ini ada Pak yayasan yang kami tahu dan kami mengerti, coba Bapak ke sana. Nah, disitulah pertama kali kami mengenal Yayasan Elsapan. Waktu itu masih di Rawamangun. Setelah itu kami ke Rawamangun, ketemu dengan petugas-petugas di sana, dicek, ditanya-tanya, dan disepakati boleh tinggal di sana. Nah, semenjak itulah mulai anak kami Lesta waktu itu langsung dengan Jeremia. Dua-duanya langsung. Kalau waktu ke Rawinala, waktu itu rencana kami hanya satu. Tapi kalau waktu ke Yayasan Elsapan itu langsung dua-duanya anak kami Lesta dan Jeremia. Mungkin begitu Pak. Dan singkat cerita, Ebenezer juga akhirnya sekolah di Elsapan. Elsapan. Dari Dia dari TK malah. Ibu Ginting, Dia umur 3 tahun. ya, perubahan apa yang Ibu rasakan setelah mereka berpendidikan, mulai sekolah, dan kehidupan terus berjalan, apa yang Ibu rasakan saat ini? Saya merasakan semakin baik Pak Ritson. Mungkin maksudnya gini Pak. Kalau selama ini kami yang menerima anak-anak ini dengan lapang dada, dengan kondisi apapun gitu, tapi semenjak masuk di Yayasan Elsapan itu, perlakuannya kepada anak kami ini sama dengan menurut kami perlakuan kami kepada anak kami, bahkan dalam satu hal mungkin ada yang lebih gitu. Nah, di situ kami merasa bahwa wah, ini ada yayasan nih, ada orang-orang di situ yang mau nih, selain daripada kita ngurusin, mereka juga mau nih, selain daripada ngurusin juga diberikan pendidikan. Nah, semenjak itu kami berpikir bahwa ada rekan, ada partner, bahwa dan mulai dari situ saya secara pribadi mulai berpikir bahwa anak-anak ini sebenarnya bukan milik saya, tapi itu adalah titipan Tuhan yang harus saya jaga. Dan pada saat dia masuk ke Elsapan, rekan saya untuk menjaga anak-anak ini yang Tuhan titipkan ke saya, bukan hanya di saya nih, tapi ada satu yayasan di sini yang bisa kami bermitra, yang bisa kami kerjasama untuk sampai tujuan Tuhan itu kepada anak-anak kami nih. Itu yang saya rasakan, sehingga saya sangat bersyukur, saya sangat bersuka cita. Ya, yang pertama adalah peduli gitu ya, peduli. Kami dipedulikan gitu loh. Begitu kami datang, Pak, ini bukan satu aib dikatakan seperti itu, dan di sana juga semuanya teman-temannya sama. Bahkan menurut cerita yang waktu konsultasi dengan kami di awal itu ada yang lebih parah. Wah, ternyata bukan hanya kami nih, lebih parah dari kami juga ada. Dan waktu itu kami
Ya. Kami berpikir, Pak, ini satu wadah nih yang Tuhan sudah tentukan, yang sudah Tuhan tunjukkan untuk boleh sama-sama mengasihi anak ini dengan caranya masing-masing. Kami dengan kasih orang tua, yayasan dengan kasih pendidikan dan kasih menemani dan lain sebagainya, seperti itu. Itu yang kami rasakan. Baik. Ibu Bunga Ginting, bagaimana Rahel sebagai kakaknya yang tidak mengalami apa yang dialami oleh dua abangnya dan satu adiknya, sikapnya, responsnya, kasih sayangnya, pandangannya terhadap ketiga saudaranya ini? Dari kecil Pak Rickson kami sudah mendidik Rahel bagaimana abang-abangnya, dan dia pernah berkata begini, Pak, Mama bilang selalu doakan abang-abang. Kan kami selalu doakan setiap pagi, celikkan, berikan mata yang baru yang sempurna supaya bisa melihat dengan baik, dengan normal. Tapi kok nggak pernah, kok Tuhan nggak jawab doa kita ini, Mama. Dia protes kepada saya. Nah, di situ saya bilang, Nakku, memang kita berdoa, tapi jawabannya itu Tuhan yang tahu. Kapan? Tuhan yang tahu, Nakku. Kita berdoa dan bersyukur. Pada waktunya nanti Tuhan akan jawab, saya bilang. Baik. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Abang Liasta, Abang Jeremy, Rahel dan Ebenezer pada pertemuan kita kali ini? Tadi saya bilang nanti kita ada bicara-bicara dengan Pak Sony, Pak Rison Manyonyo pada malam ini. Ayo siap-siap, begitu Pak. Ya, Ibu sudah sayang sekali sama mereka ya. Iya, begitu kan Pak. Baik. Ada Ebenezer ya. Halo Eben. Halo juga Bapak. Ya, Ebenezer bagaimana kabarnya? Luar biasa, baik. Luar biasa. Masih belajar? Masih juga. Masih juga Masih belajar juga. ya. Ebenezer kelas berapa, Iya, sayang? Berapa? Kelas 2 SMP. Iya. Kelas 2 SMP. Cita-citanya mau Iya. jadi apa, sayang? Menjadi pemain. Main apa? Pemain Main musik. pemain musik. Main musik. Nanti Ebenezer akan menyanyi buat kita sekalian, para sahabat, Iya. di akhir acara ini. Namun sebelum kita mengakhirinya, Pak Semiring, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada keluarga-keluarga yang mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang Bapak alami? Mereka punya anak berkebutuhan khusus, tetapi mereka hidup dalam keterpurukan dan mereka tidak siap menerima dan bahkan mungkin menolak, bahkan ada yang mungkin membuang. Apa yang bisa Bapak sampaikan? Jadi ada beberapa hal, Pak. Yang pertama, bahwa jangan pernah berpikir bahwa anak walaupun lahir dari rahim istri kita, lahir dari benih kita, itu adalah hak kita mutlak. Baik atau tidak baik kondisinya, jangan berpikir itu hak kita mutlak. Kita ini hanya saluran Tuhan untuk menerbitkan generasi-generasi yang lain. Yang kedua, apabila kita menerima kondisi yang kurang baik dari Tuhan, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan pasti punya rencana, dan rencana Tuhan itu pasti yang indah. Saya sekarang mengerti kenapa kami diberikan anak seperti ini, karena Tuhan menilai kami sanggup. Karena janji Tuhan memang, Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan melebihi kesanggupan kita. Karena kami sanggup. Tujuannya yang kedua adalah supaya kami boleh menjadi saksi bagi orang di luar sana. Termasuk
yang menyaksikan Ritson Manyonyo channel ini, bagaimana seorang manusia, kami sepasang manusia diberikan kondisi yang demikian juga, kami bisa bertahan, tidak lemah, dan tidak membuang. Itu menjadi kesaksian bagi banyak orang, karena Tuhan mungkin melihat banyak orang yang demikian, sehingga Dia berikan kami contoh. Kami sebagai contoh ini, bahwa ada loh model seperti ini, dan diberikan contoh supaya tidak berbuat di luar daripada kemanusiaan kepada anak-anak ini. Yang ketiga, seburuk apapun anak kita ini, Tuhan mampu kok. Kalau saya berpikir secara manusiawi saya bisa lemah. Kalau begini nanti jadi apa anak-anak kami ini? Lalu kalau kami meninggal nanti suami istri, jadi apa anak-anak kami ini? Nggak akan kita sampai ke sana. Belum tentu kami duluan daripada anak-anak. Belum tentu. Semuanya belum tentu. Yang terbaik, yang terpenting adalah kerjakan saja bagian kita. Baik. Sekolahnya kita cari yang terbaik, penghidupannya kita cari yang terbaik. Nah, dalam rangka itu nanti Tuhan pasti pertemukan dengan yang baik juga. Mungkin Tuhan pertemukan dengan pekerjaan yang baik bagi kepala keluarga. Tuhan pertemukan dengan channel-channel yang baik seperti kami, dipertemukan dengan Yayasan Eksapan, di mana anak-anak kami bersekolah dan home learning di sana. Tuhan pertemukan semuanya. Sehingga jangan pernah takut. Kalau begini nanti seperti apa? Kalau saya melihat kondisi seperti ini, nggak ada pengharapan. Nah, sehingga kami sepakat berdua bahwa kami akan melayani orang lain dengan harapan orang yang tidak kami kenal juga nanti bisa kemudian hari melayani anak kami. Jadi kami memutuskan, kami mau melayani Tuhan, melayani siapapun yang nggak kami kenal, sepanjang kami mampu kami layani. Tujuannya apa? Supaya nanti di kemudian hari anak kami juga diperlakukan oleh orang lain yang tidak kenal juga dengan kami, bisa melayani dengan tulus. Itu yang kami kerjakan. Itu mungkin. Luar biasa. Terima kasih Pak Sahabat Semiring, Ibu Bunga Ginting, Agustinus Liasta, Jeremia Semiring, Rahel, juga Ebenezer, bahwa benar-benar bahwa keluarga ini adalah keluarga yang hebat, dan dengan cerita ini kiranya akan memberi pengaruh kepada keluarga-keluarga yang ada di Indonesia, sehingga semua keluarga yang ada di Indonesia akan menjadi keluarga yang kuat. Dan kalau keluarga kuat di Indonesia ini semuanya adalah kuat, bangsa kita akan menjadi bangsa yang kuat. Luar biasa. Baik, mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita akan mendengarkan satu lagu dari Ananda Ebenezer Semiring, akan diiringi oleh ayahnya, Bapak Sahabat Semiring, akan memainkan alat musik gitar. Baik, Ebenezer akan menyanyi lagu apa sayang? Jangan pernah menyerah. Iya. Jangan pernah menyerah. Oke, baik. Selamat menyaksikan Ebenezer Semiring. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, Dia selalu rasa, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Kisah Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Kisah Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jangan selalu rata. Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Di saat Tuhan ada, saat di mana. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Di saat Tuhan ada, Yesus yang tak percaya. Di saat Tuhan ada, yang setia dan percaya. Wow. Terima kasih Ebenezer Sembiring, Pak Sahabat, Bu Bunga, Bang Biasa, Bang Jeremy, Rahel, atas apa yang telah disaksikan pada Ritson Manyonyo Channel. Kiranya cinta yang besar akan membuat keluarga kita menjadi keluarga yang hebat dan akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan. Jangan pernah menyerah dan akhirnya jangan lupa subscribe, like, share, and comment serta nyalakan loncengnya dan tetap terus ikuti Ritson Manyonyo Channel. Saya Ritson Manyonyo dengan satu pesan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Salam sehat untuk kita semua. Hidup bangsaku Indonesia.